Makin penasaran. 3, 2, 1. Yeay! Wow, merah-merah merona ini. Wah, ini creepy sekali sih, ton warnanya suka banget. Vibe Tionghoanya juga udah kental banget. Wow, kita tepuk tangan dulu sekali lagi teman-teman. Yes. Boleh kembali. Jawa Tengah specifically banyak research yang dilakukan, kita ada researcher yang bantu kita juga dan memastikan juga detail-detailnya itu seakurat mungkin. Itu tanggung jawab terbesarnya adalah ketika kita mengangkat sebuah budaya adalah untuk memastikan tidak menginjak kaki kaum yang sedang kita angkat ceritanya gitu. Dan itu tantangan terbesarnya mungkin itu. Selain itu sih prosesnya setelah dengan dukungan research, waktu yang cukup, skrip yang juga sangat ditulis dengan sudah melakukan research tentang ritual ini dan segalanya, prosesnya sangat menyenangkan dan tidak ada tantangan-tantangan yang terlalu besar gitu. Kolaborasi dengan kru cukup lancar, menyenangkan sekali, malah dengan pemain sangat menyenangkan. Jadi mungkin lebih ke tanggung jawab yang paling berat di awal itu tuh, ini tanggung jawab besar nih, jangan sampai salah. Barusan aku kayak ngeliat sesuatu. Ngeliat apa? Saya pribadi juga punya ketertarikan sebetulnya dengan cerita-cerita atau ide-ide yang berhubungan dengan keberagaman budaya, terus khususnya juga punya ketertarikan besar sama budaya Tionghoa di Indonesia ya. Nah, dari situlah sebenarnya ketertarikan itulah yang akhirnya membuat saya muncul ide untuk membuat gimana ya kita kalau misalnya bikin cerita horor tapi ada unsur keberagaman itu di dalamnya gitu. Ide besarnya kira-kira seperti itu sih sumber asalnya. Sempurna untuk saya sih ya sebenarnya, dengan Paul Agusta sebagai sutradara aja itu sudah mengescalate cerita yang dibuat oleh tim penulis kita yang udah bagus dibikin lebih bagus lagi, dan pemilihan aktor yang juga kita sama-sama memilih bersama gitu. Jadi Antelekim Indonesia juga memberikan masukan, karakter ini kayaknya cocoknya dia nih. Lucunya ketika kita bertemu dengan Paul, kira-kira siapa Paul, ternyata sama gitu. Jadi Match kita gitu ya. match, jadi kita tidak punya kesulitan untuk itu gitu dalam perjalanannya. Beberapa aktor di sini juga baru pertama kali kerja sama kita, sama saya sih sebenarnya, dan langsung senang, langsung dekat, langsung enak banget komunikasinya. Juga Paul juga ke mereka juga enak. Kita juga punya waktu yang cukup leluasa untuk bisa menggali masing-masing untuk menjadi karakternya. Terus kru lain kita juga waktu awal kita sebenarnya agak kesulitan sih karena memang kembali lagi melihat industri film yang saat ini sedang bagus-bagusnya, tapi negatifnya adalah kita kesulitan mendapatkan SDM-nya gitu. Jadi memang saat itu agak kesulitan mencari orang terbaik untuk karya ini. Kita nggak mau hanya sekedar gitu, kita maunya yang terbaik dan memang cukup rebutan saat itu. Tapi dengan semua proses dan kesabaran kita ya Paul, akhirnya kita malah dapet yang memang fit untuk projectnya gitu. Dan Antelekim Media Indonesia, Regal Films juga Paul, kita merasa Ini rumah yang ada di mimpi aku. Myanmar, Filipina, Malaysia, Brunei, Laos, sama Kambodia selain Indonesia, and kita lagi proses untuk menjual di more countries. Wow, gila. Bener-bener ini ya, apa namanya, gak sabar sekali karena ini filmnya belum rilis aja loh ya. Aku excited banget buat ngomong, aku pengen ngomong dari sebelum rilis, tapi gak boleh, harus tahan nih. Tahan. Tenang karena sebentar lagi. Dia adalah
pasangannya Salim yang diperankan oleh Morgan Oey. Ya Tasya punya peran yang sangat penting memang, tapi juga dia dikelilingi oleh karakter-karakter yang penting juga gitu. Jadi nggak cuma Tasya doang yang, meskipun dia memang point of view dari point of view karakter Tasya gitu, cuman memang itu juga dikelilingi oleh karakter-karakter yang mendukung apa yang akan Tasya lakukan gitu di film ini. Oke, jadi apa nih kira-kira Zulfa untuk tantangan terbesar kamu dalam memerankan karakter yang rasional tapi harus menghadapi fenomena mistis? Ya itu kayak manusia biasa aja ya, maksudnya karakter yang aku suka dari karakter ini ditulis seperti manusia ya, manusia-manusia yang ada kita bisa ketemu tiap hari gitu. Itu yang membuat aku sangat tertarik sama karakter Tasya dan karakter-karakter lainnya. Jadi memang Lo mau hidup sama orang yang keluarganya gak jelas kayak gini? Cepet gue, gak termasuk gue bermaya. Kita hadapin ini semua bareng-bareng. Terima kasih sudah mau menyempatkan hadir di sini. Febri skeptis. Iya. Iya, kalau dibandingin karakter lain, mungkin karakter Febri ini buat aku tuh yang lebih mudah dicerna karena dia tidak percaya sama hal mistis mungkin ya. Akhirnya dia skeptis. Jadi yang dia tahu adalah logika-logika aja tentang hidup. Jadi mana ada tentang ini, tentang A, B, C, D itu dia nggak percaya sebetulnya. Dan menarik banget buat aku lakukan karena sebetulnya aku juga lebih ke tim nggak percaya sama hal-hal mistis gitu. Jadi mungkin itu yang dibilang karakter memilih gitu kan. Jadi aku dan Febri tuh punya beberapa kemiripan dan ya sudah terjadilah Febri yang bukan skeptis sih, tapi ya dia jauh lah dari kehidupan Febri sehari-hari gitu. Bisa dibilang rasional banget. kebetulan saya nggak bisa bahasa Mandarin. Oh iya? Iya, jadi bener-bener emang pernah belajar pas SD. Terus cuman inget cara bacanya doang. Tapi hurufnya itu aku nggak ngerti sama sekali. Jadi cuma punya modal itu cuma punya modal itu buat nyanyiin lagu Mandarin ini. Sebenarnya dari awal. Tapi benar-benar dibantu banget sama Kak Indra dan istrinya yang ngedirect aku secara vokal untuk ngedapetin vokalnya Mewah kayak gimana. Sekaligus komposernya tadi yang udah di-mention. Ya, sekaligus komposer. Oke. Baik. Boleh diceritain sedikit Gigi tentang proses kemarin rekaman lagu tersebut dan sebenarnya apa sih makna dibalik dari lagu itu? Prosesnya sangat menyenangkan, walaupun jauh banget recordingnya. Tapi prosesnya sangat menyenangkan. Terus kebetulan dari latihan sampai recording itu aku nggak cuma sendirian, tapi aku ditemenin juga, aku ditemenin Kak Paul. Waktu itu Kadus ada nggak sih? Nggak recording ya? Oke. Pokoknya sama ada beberapa kru juga yang nemenin, lumayan rame, jadi aku ngerasa disupport banget. Ada researcher kita juga nemenin untuk Ada mungkin boleh dibantu setelah Mewahnya datang nih kayaknya. Mewahnya. Takut. Waduh. Cek. Nah, ya jadi aku rasa disupport banget dan tadi aku sudah researchernya Mbak Cici juga datang untuk bantu pronunciation aku juga. Jadi prosesnya sangat menyenangkan dan lagu ini yang bisa aku kasih tahu ceritanya cuma tentang longing. Secara keseluruhan maknanya itu adalah she's longing for someone. Wow, makin gak sabar. Mungkin mau tipis-tipis membawakan. Kan udah tadi di trailer. Udah di trailer ya. Oke, yang terakhir mau tanya juga sama Gigi, gimana sih tantangan yang kamu alami dalam memerankan karakter yang sebenarnya tuh punya hubungan kuat dengan budaya Tionghoa di dalam film ini? Coba Kak pertanyaannya diulang. Tantangan Brigita, Gigi dalam memerankan karakter yang memiliki hubungan kuat
dengan budaya Tionghoa di dalam film ini? Ya pasti research dan dibantu juga sama Mbak Cici, dibantu juga sama teman-teman. Tapi yang bantu aku banget make up. Untuk bisa ngerasain jadi make up dan wardrobe untuk bisa ngerasain jadi perempuan tahun 1943. Itu gimana aku dibantu banget sama make up, hairdo, semuanya aku dibantu banget sama itu. Plus juga research dan baca, ya Allah aku ke perpustakaan nasional buat baca-baca buku tahun segitu, gitu-gitu sih. Tahun 40-an jauh sekali kita mundur ke belakang ya. Iya. Oke. Ya, sahabat. Kalau misalkan diceritain banyak-banyak nanti spoiler. Jangan. Tapi kalau misalkan yang disebutin di dalam, yang aku bisa ceritain sedikit aja kali ya. Arin itu banyak banget bersinggungnya sama diri aku. Sebenarnya banyak banget layernya yang sama. Tapi yang paling beda itu dimana di sini kan aku memang belajar banyak nahan dari sisi aku itu banyak banget karena beda zodiak. Masih kental ya. Iya. Jadi kayak emang dari segi layernya itu yang aku lihat Arin lebih intens, dan untuk menghadapi teror ini mungkin aku bisa bilang Arin cukup emosional, action oriented ya. Aku lebih ngeliatnya dia action oriented, pokoknya solution based banget lah. Nanti bisa kelihatan yang paling rempong siapa. Barusan aku kayak ngeliat sesuatu. Ngeliat apa? Masih kepada hubungan aku sama Gigi yang udah 5 tahun. Jadi itu agak mempermudah aku bermain sebagai Banu di sini gitu. Terus balik lagi sama kayak yang teman-teman bilang juga, sebagai karakter aku ngobrol sama Kak Paul itu bisa sangat detail. Mati ya? Halo? Oh ya, agak dekat mungkin. Halo? Makasih. Halo? Yes. Tadi sampai mana? Sampai ke Kak Paul. Aku dapat kesempatan untuk kayak kita ngobrol bertiga, aku, Gigi, sama Kak Paul, untuk ngejelasin nih chemistry Banu sama Mewa itu seperti apa. Karena kan walaupun aku sama Gigi juga udah 5 tahun, Banu dan Mewa kan beda ya. Nah, habis itu kita detailin perbedaannya di mana, habis itu baru kita nyampe ke satu titik di mana ini nih hubungan antara Banu dan Mewa gitu. Bener. Apalagi Ini rumah yang ada di mimpi aku. Lihat setting tahunnya, jadi teringat dengan oma-oma saya. Jadi secara kebetulan oma saya itu memang hidupnya di tahun 40-an itu, kira-kira generasinya Mewa. Dan secara kebetulan juga oma-oma saya itu sering cerita gitu tentang zaman dulu tuh begini, zaman dulu tuh begini gitu. Jadi itu jadi modal saya untuk mendalami karakternya. Terus saya bawa untuk didiskusikan dengan Kak Paul dalam prosesnya gitu. Jadi Kak Paul itu mengkelompokkan tadi itu klaster, misalnya kayak Mewa sama Banu diajak ngobrol gitu, ada yang saya sama Gigi diajak ngobrol gitu. Jadi tahu-tahu menjalani proses itu, tahu-tahu saya merasa karakter itu dekat sekali gitu dengan saya gitu. Jadi saya bisa merasakan bagaimana si Wendling itu bisa merasa bahagia, bisa melihat Gigi sebagai anak saya, gitu, bisa ngeliat alam sebagai mantu saya gitu. Terus bisa juga jadi otomatis bisa merasakan kesedihan, bisa merasakan kemarahan dari tokohnya. Jadi itu berjalan selangkah, tahu-tahu tuh udah deket gitu, tokoh itu sudah deket gitu. Lo mau hidup sama orang yang keluarganya gak jelas kayak gini?
Terus gue termasuk kubur mayat. Kita hadapin ini semua bareng-bareng. Kelihatannya kayak kita selama syuting kayak liburan, tapi pas kita persiapan film ini kita benar-benar sungguh-sungguh 100%. Jadi aku harap nanti setelah tayang film Berikan Arwah ini bisa bertemu dengan penontonnya. Yes, amin. Terima kasih Zulfa. Selanjutnya untuk closing statement dari Jordi Pranata, silakan. Kalau dari aku singkat aja, ini mungkin teman-teman udah bosan dengan horor yang berbeda, tapi buat aku pribadi memang ini film horor yang sangat berbeda. Simple aja, please nonton ini di bioskop dan gaungkan Pernikahan Arwah The Butterfly House ini seluas-luasnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Jordi. Selanjutnya untuk cast terakhir dari Brigita Cynthia, silakan. Jangan lupa nonton tanggal 27 Februari Pernikahan Arwah, di-share ke semua teman-teman, keluarga, nonton berkali-kali karena I promise you it's gonna be worth it.